Halo teman-teman semua, mari kita belajar kimia bersama tentang kesetimbangan kimia. Nah, materi kesetimbangan kimia yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tentang pengertian kesetimbangan kimia, reaksi kimia dalam kesetimbangan kimia, keadaan reaksi setimbang, kemudian ada jenis kesetimbangan, dan yang terakhir ada faktor pergeseran kesetimbangan. Nah, materi yang pertama tentang pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah suatu reaksi kimia di mana hasil reaksi yang dihasilkan dapat diuraikan kembali menjadi zat alami. Nah, biasanya kesetimbangan ditandai dengan dua anak panah berlawanan yang berarti reaksi dapat berlangsung dalam dua arah. Materi selanjutnya yaitu tentang reaksi kimia. Nah, reaksi kimia dalam kesetimbangan kimia ini ada dua. Yang pertama yaitu reaksi searah dan yang kedua yaitu reaksi dua arah. Nah, reaksi searah yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan. Nah, pada reaksi ini produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Ciri-ciri dari reaksi searah yaitu yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau kanan. Kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Yang ketiga, yaitu produk tidak dapat terpakai menjadi zat reaktan. Keempat, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Nah, contoh dari reaksi searah yaitu NaOH akus tambah HCl akus menghasilkan NaCl akus dan H2O liquid. Selain itu, reaksi dua arah yaitu reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya bisa bereaksi dari produk ke reaktan atau ke kiri. Nah, ciri-ciri dari reaksi dua arah ini yaitu yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Yang kedua, yaitu reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Contoh dari reaksi ke dua arah ini yaitu N2 gas tambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Materi selanjutnya yaitu keadaan reaksi setimbang. Nah, keadaan reaksi setimbang ditandai dengan tidak terjadinya lagi perubahan makroskopis atau tampak sehingga reaksi seolah-olah berhenti, padahal nyatanya reaksi itu tidak berhenti. Materi selanjutnya yaitu jenis kesetimbangan. Nah, jenis kesetimbangan ini ada dua. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen ini wujud zatnya itu sejenis. Contoh reaksinya yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Jenis kesetimbangan yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Nah, kesetimbangan heterogen ini wujud zatnya itu berbeda. Contoh reaksi dari kesetimbangan heterogen ini yaitu CaO solid ditambah SO2 gas menghasilkan CaSO3 solid. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kesetimbangan. Nah, dalam faktor-faktor ini terdapat pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan menurut asas Lipschitz yaitu jika dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan gangguan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan berusaha mengadakan reaksi dengan mengalami pergeseran untuk mempertahankan kesetimbangannya agar tercapai kembali, sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Nah, faktor-faktor kesetimbangan yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Faktor kesetimbangan yang kedua yaitu faktor suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H yang positif. Nah, delta H sendiri adalah harga perubahan panas atau kalor.
Selain itu, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepaskan panas eksoterm. Ciri reaksi ini adalah ada delta H negatif. Faktor yang terakhir yaitu ada faktor tekanan dan volume. Nah, pada faktor tekanan, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi yang besar. Nah, untuk faktor volume sendiri, jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Nah, supaya teman-teman lebih memahami tentang faktor-faktor kesetimbangan kimia, yuk simak video praktikum berikut ini. Oke teman-teman, itu dia video praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Bagaimana? Mudah bukan untuk kita memahami faktor-faktor tersebut? Untuk itu, teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di akhir video praktikum tadi ya. Semangat belajar untuk teman-teman semua. Terima kasih.